Seiring berjalannya waktu, ternyata kurikulum Merdeka menuai banyak pro dan kontra di masyarakat. Mulai dari kebijakan hingga beberapa perubahan yang berdampak terhadap pendidikan. Berbagai dampak dirasakan dari adanya kurikulum Merdeka ini. Salah satu kritik terbesar masyarakat yakni tentang penghapusan UN dan sistem perankingan. Penghapusan UN sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2021. Penghapusan didasari karena UN menjadi beban bagi siswa, materi yang padat, dan siswa hanya berfokus pada hafalan materi, bukan kompetensi. Nadiem Makarim mengatakan, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai pengganti UN akan mampu memetakan sekolah berdasarkan kompetensi minimum yang disiapkan. Secara pribadi saya sangat mendukung UN secara pribadi, tetapi fungsi dari ujian nasional itu bukan untuk menentukan lulus dan tidak lulusnya, tapi sebagai pemetaan ataupun sebagai alat ukur untuk melihat sampai di mana pencapaian belajar anak-anak. Dari pemikiran saya ketika UN itu dihapus, memang ada plus dan minusnya. Kalau secara positifnya adalah mereka tidak tertekan, tidak terbebani oleh suatu ukuran standar ketika dia menggunakan tidak menggunakan UN. Tetapi dari sisi kesiapan mereka bahwa ketika belajar itu kan harus ada nilai, ada hasil, maka sebenarnya ya UN itu dibutuhkan. Jadi memang ada dua sisi yang positif negatifnya. Bagi anak-anak yang standar yang diinginkan itu adalah ingin melihat kemampuan, maka UN itu diperlukan biar memicu seberapa kemampuan dia, dan dari sisi guru juga akan melihat seberapa dia tuntas dalam belajar. Tetapi ketika dihapuskan, mereka nggak ada standar. Kalau nggak ada standar kan mereka terlalu santai, kemudian tidak ada capaian yang ingin diperoleh, sehingga mereka akan berusaha, mereka tidak berusaha sama sekali, sedikit usahanya, karena pasti lulus. Menurut saya penghapusan ujian nasional itu yang pertama karena tidak ada standarisasi bagi capaian tujuan, itu sangat berpengaruh. Karena apa? Karena siswa itu tidak semangat karena dengan tidak adanya ujian nasional. Nah, selain itu juga masyarakat juga mungkin mempertanyakan karena tidak adanya standarisasi, itu kualitas pendidikannya seperti apa? Nah, seperti itu. UN dihapuskan pun nggak masalah, UN ada pun juga tidak masalah. Artinya sesuai dengan tujuan dia dibuatnya. Yang menjadi miss adalah ketika pada operasionalnya ada berbagai kepentingan yang bermain di situ. Nah, itu yang kemudian membiaskan seseorang. Nah, saya kadang-kadang memandangnya bahwa itu seperti musim durian. Kalau lagi musim durian, mahal durian. Tapi begitu duriannya itu tidak musim dan sebagainya, ya sudah, kita ganti musim yang lainnya. Nah, ketika musim UN, banyak orang yang kemudian intens pada menyiapkan ujian nasional. Nah, ini yang kemudian dikritisi mungkin oleh Mas Menteri di periode sebelumnya, bahwa kayaknya tidak seperti itulah tujuan pendidikan yang sebenarnya. Sebenarnya untuk SMA itu perankingan itu kan tidak terlalu berpengaruh, karena kalau SMA loh, tapi kalau SD, SMP oke, saya sepakat perankingan itu dibutuhkan ketika dia ingin mencari sekolah. Selama kampus itu tidak menggunakan perankingan, maka SMA kan nggak perlu perankingan. Maka perankingan itu dibutuhkan ketika kampus itu melihat perankingan. Kalau kampus nggak melihat perankingan, ya kita tidak akan menggunakan. Maka menurut saya, ya dengan penghapusan seperti ini, perankingan nggak ada untuk masuk kampus, standarnya apa? Akhirnya mereka mengukur dengan tes sesaat, tes sekali tes atau sekali tes mereka akan diterima. Tapi kan namanya nilai kan proses ketika itu, sehingga standar itu nggak bisa diterapkan. Bukan kaitan kalau SD, SMP kan zonasi, kaitan dengan zonasi itu juga dengan nilai. Maka untuk Jogja, level Jogja kan masih ada tes ASPD untuk bisa masuk ke SMP ataupun ke SMA. Tapi untuk kampus, untuk dari SMA supaya ada masuk kampus, tidak ada kan. Sehingga standarnya tes. Ranking 1 kalau nggak bisa tes ya sama saja. Cara seperti itu.
Karena untuk sistem rankingan kami juga tidak terlalu setuju gitu kan. Karena dengan adanya sistem ranking itu memang menurunkan semangat gitu kan. Sudah mati-matian belajar, ternyata rankingnya di bawah misalnya di sekolah itu. Untuk perankingan saya memang secara pribadi saya tidak setuju. Tetapi kalau ditiadakannya UN, saya juga tidak setuju. UN biarkan tetap ada, hanya tujuannya aja yang disempurnakan. Dihadirkannya sistem zonasi yang juga menjadi pemicu siswa sulit dalam mendapatkan pendidikan yang merata. Sistem zonasi sendiri sudah ditetapkan sejak tahun 2017. Tujuan utama dari sistem zonasi adalah memastikan akses yang adil dan merata bagi siswa maupun sekolah dalam suatu wilayah. Termasuk zonasi ini sebenarnya zonasi itu bagus untuk menjamin agar anak-anak yang berada di lingkup terdekat dengan sekolah itu bisa mendapatkan sekolah. Sebenarnya kalau seperti itu bagus, hanya saja ketika kita berbicara tentang regional wilayah, sebuah sekolah itu di wilayah tersebut, apakah dia bisa mewakili dan bisa menjamin bahwa anak-anak yang ada di sekitarnya itu terpenuhi gitu kan. Nah kalau misalnya jumlah sekolah itu tidak merata, persebarannya tidak merata, sedangkan jumlah anak yang berada di sekitarnya itu pun tidak bisa ditampung oleh sekolah itu, maka zonasi ini sangat-sangat merugikan karena mengurangi hak anak-anak yang lain untuk bersekolah, terutama anak-anak yang mempunyai prestasi bagus dan dia terhambat di zonasi. Memang secara keadilan masyarakat yang saat itu kemampuannya rendah akan tertolong bisa masuk ke seluruh SMP yang ada. Tapi bagi mereka yang memiliki kemampuan tinggi itu jadi mereka terpinggirkan. Jadi memang ada sisi nggak baiknya, tapi sisi baiknya ketika itu semua tertampung. Dari sistem zonasi itu sebenarnya menguntungkan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Nah, kenapa toh? Karena kebanyakan sekolah favorit itu terletak di daerah perkotaan. Berbeda di daerah pegunungan-pegunungan itu sekolahnya cenderung tertinggal. Jadi menurut saya dengan penghapusannya sekolah favorit tadi sebenarnya sudah maksimal. Tetapi itu tidak berlaku untuk di masyarakat yang ada di pegunungan jauh dari perkotaan seperti itu. Namun, dampak dari kebijakan zonasi ini mengakibatkan siswa hanya bisa mendaftar di sekolah-sekolah yang berada di zona wilayah mereka saja, dan menjadikan sekolah yang berada di luar zona tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Akibatnya, sekolah-sekolah di luar zona akan mengalami penurunan siswa maupun fasilitas yang tersedia dan mengancam keberlangsungan hidup mereka. Lalu, bagaimana tanggapan dari para guru terkait fenomena tersebut? Ini adalah salah satu hal yang membuat masyarakat menjadi tidak terlalu cocok dengan sistem zonasi gitu kan. Dan saya juga setuju gitu kan, karena memang dari beberapa tahun terakhir ini semangat anak-anak untuk belajar itu memang menurun karena tidak ada ujian. Ya kalau semangat dalam artian semangat belajar model zaman-zaman kita dulu, ya. Tapi kan anak sekarang semangat belajarnya kan beda. Kalau angkatan kita kalau belajar yang semangat itu kan menghadap buku, serius, belajar sungguh-sungguh. Tapi anak sekarang kan cukup dengan internet, dengan gawe, mereka begitu cepatnya mengadopsi. Jadi kalau dikatakan semangat dalam artian semangat mengikuti pelajaran, kalau mengikuti pelajaran mereka juga bersemangat dengan gawe, dengan ada itu pemanfaatan gawe yang ada itu. Menurut saya sehat, sangat sehat sistem pendidikannya. Kenapa? Karena setiap yang mendapatkan, memerlukan dan membutuhkan layanan pendidikan boleh berkomentar, boleh pendapat, dan tidak ada ruang untuk kamu nggak boleh, salah tuh begitu. Enggak, itu menjadi menurut saya sangat sehat bahwa
kondisi orang sehat itu kan dibuktikan bahwa dia tidak mempunyai penyakit apapun. Nah, kemudian ketika terserang oleh suatu penyakit misalnya, atau misalnya kita kemudian dikasih komentar, wah kurikulum Merdeka itu bikin capek ini ganti sebagainya. Nah, itu merupakan umpan balik ya. Umpan balik menurut saya konstruktif. Pandang saja dia sebagai umpan balik yang konstruktif. Jangan kemudian kita mencoba defensif ya. Mempertahankan ini yang terbaik, ini yang terbaik. Yang terbaik kan cuma punya Tuhan ya. Kita nggak pernah punya yang terbaik. Pasti ada celah di situ. Nah, siapa yang bisa melihat? Ya orang banyak. Yang kedua, perubahan itu tidak selalu mudah diterima banyak orang. Karena berada pada posisi yang sama dalam kurun waktu yang lama dan merasa bahwa dia nyaman, maka kemudian berubah itu menjadi sesuatu hal yang sangat tidak nyaman. Kalau kurikulum Merdeka itu sebenarnya itu cenderung untuk membentuk karakter, bukan kualitas siswanya, kualitas intelektualnya. Nah, seperti itu. Anak-anak merasa kesulitan dengan proyek. Ya, anak-anak sekarang, ya nggak boleh ding, sorry, saya nggak bisa bilang anak-anak sekarang ya. Anak-anak itu memang juga distraktornya tidak hanya kurikulum yang berubah. Sebenarnya anak-anak nggak begitu nggak begitu ngereken ini apa sih? Nggak begitu gagas, pedulikan bahwa ini kurikulumnya apa, nggak penting. Cuman karena orang tuanya ngomong, gurunya ngomong, anak-anak sekarang kita ada di kurikulum Merdeka, ini gini. Jadi anak-anak merasa, oh sekarang beda ya kurikulumnya. Sebenarnya kalau itu di-keep, kemudian guru lakukan saja seperti bagaimana kurikulum Merdeka itu diimplementasikan, dia iya-iya aja. Pesatnya teknologi dan mudahnya akses terhadap teknologi dan informasi itu tidak diimbangi dengan meleknya terhadap teknologi dan informasi. Nah, meleknya teknologi dan informasi itu siapa yang berperan di situ? Ya pendidikan. Nah, kebayang nggak sih bahwa kita minta anak melek IT, tapi kita nggak melek IT. Kita minta anak melek informasi, tapi kita nggak melek informasi. Disuruh pelatihan mandiri aja, kita ngeluh. Nah, dengan adanya kurikulum Merdeka ini, siswa cenderung lebih santai. Nah, jadi ya apa ya, nyepelek lah kalau sebenarnya itu. Jadi bodo amat nanti saya tidak bisa tetap naik kelas seperti itu kan. Sekarang juga siswa yang kurang memahami, tidak bisa inklusi itu diharuskan untuk naik kelas kan, tidak boleh membeda-bedakan. Di sisi lain, menurut Asosiasi Guru Indonesia, meskipun ada potensi peningkatan kreativitas dalam pembelajaran, 60% guru merasa kurang siap untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek yang memerlukan pendekatan interdisipliner dan penilaian autentik. Tentunya ada sangat sekali peningkatan kualitas ya dengan adanya itu. Jadi guru-guru menjadi lebih mudah, tidak ribet lagi membuat administrasi seperti itu karena administrasi sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi melalui itu nanti ternyata lebih enak menggunakan metode ini. Guru-guru langsung menerapkannya di sekolah kita. Nah, tapi tadi kendalanya di media. Nah, aku tuh nggak ada yang sulit nyusun administrasi. Mau diakui atau enggak, yuk angkat tangan Bapak Ibu guru yang nyusun sendiri. Yuk angkat tangan Bapak Ibu guru yang ATM. Yuk angkat tangan Bapak Ibu guru yang mengganti nama dan tanggal tahun. Yuk angkat tangan Bapak Ibu guru yang mengadopsi. Oh, angkat tangan yang kemudian Bapak Ibu mengadaptasi. Macam-macam. Caranya macam-macam. Perkaranya adalah sulit itu siapa yang bikin. Kalau kemudian pemerintah itu membuat kebijakan baru, kemudian itu sulit diimplementasikan, itu pemerintah yang nggak bijaksana itu. Itu ngapain buat kayak gitu hanya untuk nyusahin gitu. Dari RPP yang banyak disimpelkan hanya 3 aspek. Tujuan, langkah pembelajaran, asesmen. Padahal tadinya ada strategi, ada ini, macam-macam gitu. Ini sesimpel itu. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi,
masih banyak PR yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa implementasi kurikulum Merdeka dapat berjalan efektif. Untuk ke depan ini tetap yang utama IT menjadi nomor satu. Yang kedua, kedalaman menguasai materi ini yang penting. Karena faktanya kedalaman ini kurang karena nggak ada standar tes yang dibutuhkan. Jadi untuk ke depan mungkin dengan supaya sesuai dengan apa yang diinginkan Pak Menteri, ya guru memang harus kreatif. Guru harus kreatif. Untuk ke depan guru harus banyak kreatif, walaupun levelnya jangan berhenti belajar walaupun sudah tua. Kalau ingin jadi guru ya harus tetap belajar, kreativitas. Kemudian penyampaian materi harus mendalam. Mendalam ini jika ada ukuran ke atasnya itu dipakai. Jadi kalau ukuran ke atasnya itu nggak ada standar. Jadi kalau kita misalnya SMA, ukuran masuk ke UGM itu nggak ada standar pakai fisika, kita susah mengajarkan fisika itu sampai mendalam. Maunya Pak Menteri kan mendalam. Kalau mau mendalam ya kalau kami mau mendalami fisika secara maksimal, ya harus ada tes masuk ke UGM itu pakai syarat fisika. Tapi kalau nggak ada, susah kita mau mendalamkan. Anak-anak karena tahu mereka bisa melanjutkan. Nah, kemudian untuk menyenangkan ya gurunya harus bahagia. Kalau gurunya nggak bahagia, sulit untuk berbuat menyenangkan. Dan guru itu harus mencintai pekerjaannya. Kalau untuk siswa, itu mungkin kalau siswa itu kan tergantung gurunya ya. Siswanya mau gimana pun itu tergantung gurunya. Nah, jadi untuk kedepannya itu mungkin dari pemerintah kalau saya itu. Setelah mengupas berbagai kekurangan dan kekacauan yang ditimbulkan dari proses penerapan kurikulum Merdeka, jelas bahwa sistem pendidikan kita sedang berada di persimpangan. Namun, apakah kita akan terus terjebak dalam kekosongan arah, ataukah ada harapan untuk sebuah perubahan yang lebih signifikan? Saatnya kita menilai bukan hanya apa yang salah, melainkan juga apa yang harus diperbaiki. Berikut adalah aspirasi berupa harapan dan pandangan kritis mereka demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Secara pribadi, saya senang dengan kurikulum Merdeka. Senang. Bagus gitu kan. Hanya memang perlu ada beberapa revisi. Terutama tadi dari zonasi tadi ada dimodifikasi lagi, kemudian ujian nasional itu diadakan lagi, ya diadakan lagi, bukan untuk membandingkan antara satu anak dengan yang lain, tapi untuk melihat pencapaian seberapa jauh sih pemahaman anak-anak terhadap materi pembelajaran. Ya, untuk pelatihan kurikulum Merdeka itu kan sebenarnya ada pelatihan mandiri, itu namanya PMM, Platform Merdeka Mengajar. Itu sebenarnya di sana itu sudah ada untuk administrasi guru, soal-soal guru itu sudah disediakan di sana. Nah, bagaimana cara kita itu memilih untuk diterapkan sesuai dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Nah, sebenarnya itu lebih mudah. Akan tetapi kesulitannya di sini itu dari bahan ajarnya. Seperti media yang harus dipersiapkan itu terlalu ribet kalau disesuaikan dengan pembelajaran dari PMM tadi. Pemerintah kan menerapkan kurikulum Merdeka, tapi pemerintah itu belum siap untuk memfasilitasi sekolah dengan buku-buku ajar kurikulum Merdeka tersebut. Nah, jadi ya untuk guru pelatihan mandiri itu sebenarnya itu mempermudah. Akan tetapi untuk mengimplementasikannya itu susah. Kalau tanya harapan, saya sebagai guru terhadap bagaimana pemerintah membuat kurikulum, ya berkesinambungan. Jadi sustainability dalam membuat kebijakan itu terjaga. Kemudian konsistensi terhadap implementasi sampai pada apa ya? Kalau kita sekarang menggunakan rapor mutu ya, konsistensi dalam memonitor, mengevaluasi, kemudian menjaga standarisasi kualitas pelayanan pendidikan bagi anak-anak. Karena sejatinya bahwa anak-anak yang datang ke sekolah itu mau diberi apapun, ya dia pasti menerimanya.
untuk menghentikan kurikulum merdeka bagi saya itu ya sesuatu yang tidak bijak, ya terlalu cepat. Karena kita masih melihat hasilnya itu kan, kita kan masih on proses kan. Ya, sesuatu yang masih on proses belum bisa kita klaim ini berhasil atau tidak. Tetapi kalau dievaluasi, saya sangat setuju. Jadi dievaluasi, kurikulum merdeka kita evaluasi, kelemahan-kelemahannya karena semua kurikulum pasti ada plus minusnya kan. Nah, plusnya ini nanti yang kita perkuat begitu, kemudian yang minusnya kita minimalisir supaya tidak terlalu menjatuhkan gitu. Minusnya terlalu banyak. Memang mau ada evaluasi, yang pertama adalah lakukan pelatihan untuk Bapak Ibu guru tentang kurikulum merdeka secara luring. Tentunya sebelum mengadakan pelatihan-pelatihan ini semua perangkat sudah harus siap. Seperti yang kita ketahui kemarin kan di kurikulum merdeka itu kan kebijakan kan jalan. Kebijakannya jalan. Jadi belum disiapkan seadanya dulu, terus nanti di tengah jalan revisi kan jalan gitu kan, bertumbuh gitu kan. Nah, sebenarnya itu juga tidak terlalu bermasalah, tetapi tumbuhnya terlalu cepat gitu kan. Sehingga ketika informasi sampai di sekolah baru mau dilaksanakan, sudah ganti lagi, sudah revisi lagi. CP baru aja dikeluarkan, baru berapa bulan revisi lagi. Nah, ini yang menurut saya perlu diperbaiki. Selain itu mungkin dengan adanya pelatihan secara luring ya mungkin. Bagaimana cara membuat modul, bagaimana cara membuat media, bagaimana cara mencari sumber belajar, bagaimana cara mengevaluasi penilaian. Seperti itu dengan adanya pelatihan luring mungkin lebih jelas, tidak hanya sekarang. Kalau sekarang kan gurunya itu disuruh belajar mandiri melalui platform yang disediakan pemerintah. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya diminta untuk apa ya, ingin aspirasi apa ya ingin Anda berikan gitu kan, saya ingin kembalikan lagi P4TK. Supaya apa? Jika ada Bapak Ibu guru yang mengalami kesulitan tentang pembelajaran, entah itu di matematika, maka ada wadahnya. Mereka bisa mencari sumber-sumber yang memang sudah terbukti, teruji secara klinis gitu ya. Itu sudah teruji secara materi, mereka memang orang-orang matematika gitu kan. Misalnya ada kesulitan, guru-guru IPA kita kesulitan, maka kita bisa melakukan konsultasi, minta pencerahan di pusatnya, di P4TK IPA misalnya, di Bandung gitu kan. Jadi kembalikan lagi P4TK sebagai tempat latihan, tempat belajar Bapak Ibu guru kita. Harapan saya bisa mengantarkan, menuntun anak sampai pada kebahagiaan dan keselamatan baik hidup maupun matinya. Jadi dia harus selamat dunia akhirat, harus bahagia dunia akhirat. Pendidikan adalah pondasi dari masa depan bangsa. Sistem pendidikan kita harus berada di jalur yang benar, bukan hanya sebagai formalitas ataupun proyek sesaat. Pemangku kekuasaan yang berhak campur tangan mengganti dan menetapkan kebijakan pendidikan harus memastikan pendidikan yang ada tetap relevan, inklusif, dan berkualitas. Hadirnya pemerintahan baru dengan kabinetnya yang gemuk tentu membuat kita berharap lebih. Akankah mereka mampu membawa arah pendidikan ini menjadi lebih baik? Pendidikan yang baik bukan hanya sekedar mencetak generasi yang terampil, tetapi juga menciptakan generasi yang berpikir kritis, mandiri, dan mampu membawa perubahan positif untuk bangsa. Saatnya pemerintah dan seluruh elemen bangsa untuk berkomitmen serius dalam memperbaiki pendidikan. Karena di tangan pendidikan terletak masa depan Indonesia yang sejati. Saya Nabila Ramadhaniyarti beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri.